Selamat malam. Kembali malam ini bersama kami akan bercerita tentang sosok Harry. Berapa dekatkah kita dengan dunia mistis? Sebagian besar kita yang ada percaya, namun ada pula yang menganggapnya hanya peninggalan masa lalu. Kepercayaan mistis yang paling umum kita dengar saat ini adalah atau pesugihan untuk memperlancar jualan atau usaha seseorang. Harry, seorang pemuda yang bekerja di salah satu rumah sakit di kota yang cukup besar. Harry bekerja sebagai cleaning service. Pekerjaannya yang tentu harus sesuai dengan jam masuknya. Tak jarang Harry harus bekerja di shift malam karena kepentingan rumah sakit yang harus buka 24 jam. Meski begitu, Harry sebenarnya adalah orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib, apalagi cerita yang berbau mistis. Bagi dia, itu hanya isapan jempol belaka, atau setidaknya legenda peninggalan dari orang-orang tua dahulu kala. Meski sedikit memiliki rasa takut, tujuan pekerjaan lebih diutamakan oleh Harry, sehingga bagian apapun di rumah sakit tidak pernah ia tolak untuk dibersihkan. Meski di beberapa titik yang bisa dibilang angker. Harry bekerja sekitar 2 tahun di rumah sakit tersebut. Selama itu pula, hampir tidak pernah ia mengalami kejadian mistis. Namun, semua berubah di suatu hari. Malam itu, ketika Harry sedang beristirahat untuk menikmati kopi dan sekedar merokok bersama temannya, yaitu Ahmad. Tanpa basa-basi, Ahmad membuka cerita. Her, dengar gak barusan di kamar mayat ada jenazah baru? Katanya setelah itu ada suster kelihatan penampakan. Yang bener kamu. Barusan aku ngebersihin dari sana, aman-aman aja, jawab Harry kepada Ahmad. Bener Her, itu loh yang kelihatan penampakan, sampai 3 orang suster. Sekarang mereka lagi dirawat tuh di posnya suster. Setelah mendengar ucapan Ahmad, Harry hanya bisa tersenyum sinis dan menganggap Ahmad hanya mencari sensasi belaka. Namun, tiba-tiba Harry sedikit risih dengan tatapan tajam dari sang penjual kopi. Penjual kopi tersebut memandang mereka berdua dengan tatapan yang tajam, juga berusaha mendengarkan obrolan dari Harry dan Ahmad tentang penampakan tersebut. Karena penasaran, Harry pun bertanya, Bapak udah lama jualan kopi di sini, Pak? Bapak penjual kopi itu pun tersenyum, lalu menjawab pertanyaan Harry. Kalau saya, Mas, saya sudah 15 tahunan jualan di sini. Lalu kembali Harry bertanya, selama Bapak jualan, dengar nggak sih cerita-cerita hantu itu dari rumah sakit, Pak? Bapak penjual kopi pun menjawab, seumur-umur Mas, 15 tahun saya jualan di rumah sakit ini. Kayaknya nggak pernah deh dengar cerita begituan. Ya makanya baru kali ini. Rasa penasaran Harry pun sedikit rusik. Lalu ia kembali bertanya kepada Ahmad, Mat, itu yang meninggal siapa sih?
Ahmad pun menjawab, "Itu loh, di belakang itu kan ada warung. Jualan ayam. Ayam bakar, ayam goreng, ya kayak gitulah. Ya katanya pemilik warung itu yang meninggal." Di sini, Heri sedikit merasa asing dengan ucapan Ahmad. Ia sebenarnya sudah cukup lama bekerja di rumah sakit tersebut. Namun, ia tidak pernah melihat, apalagi mendengar adanya warung ini yang katanya cukup ramai. "Ya udahlah Ahmad, ayo kita coba makan di warung itu," ajak Heri kepada Ahmad. "Ya jangan bercanda dong, itu loh yang punya warung barusan meninggal. Kok bisa-bisanya kamu mengajak makan di situ? Paling ya warungnya tutup, berer," jawab Ahmad. Tapi entah kenapa, seperti ada dorongan yang kuat di mana Heri ingin mencoba melihat warung tersebut. Sesampainya di lokasi, Heri dan Ahmad cukup terkejut, di mana yang pertama, meski sang pemilik warung baru saja meninggal, warung itu tetap buka dan melayani pelanggan seperti biasa. Dan yang kedua, jalan akses menuju warung itu ternyata tidak mudah. Meski dibilang berada di belakang rumah sakit, namun ternyata jarak dari rumah sakit cukup jauh dan harus melewati beberapa tanah kosong yang dipenuhi semak belukar. Ketika mereka sampai, Heri dan Ahmad melihat jam. Jam menunjukkan waktu hampir 1:30 malam. Tapi warung itu benar-benar penuh dengan pelanggan yang bisa dibilang sedikit aneh. Tak lama mereka pun masuk ke dalam warung tersebut dan langsung menuju tempat pemesan makanan. Akhirnya mereka pun memesan 2 porsi ayam. Tak lama setelahnya, pesanan mereka pun diantar oleh pelayan. Di sini, Heri mencoba mencuri sedikit kesempatan dan berbisik kepada sang pelayan. "Mbak, mau nanya, ini bener kan? Dengar-dengar katanya yang punya warung ini baru aja meninggal. Kok warungnya masih buka?" tanya Heri penasaran. Dengan sedikit menunduk dan berbisik, pelayan itu pun menjawab kepada Heri, "Iya nih mas, barusan aja bapak masuk ke rumah sakit. Terus kita juga barusan dengar kalau bapak dinyatakan meninggal. Tapi ketika ibu nganter bapak tadi ke rumah sakit, ibu tetap pesen warungnya tetap harus buka. Kasihan pelanggannya, nanti kecelik, udah jauh-jauh datang ke sini, warungnya malah tutup. Toh ya stok makanan kita banyak." "Katanya sih begitu mas," jawab pelayan itu kepada Heri. Setelah itu, pelayan itu pun meninggalkan Heri dan Ahmad untuk menyantap makanannya. Namun entah kenapa Heri benar-benar tidak berselera untuk memakan hidangan yang sudah disajikan di depan mereka. Ahmad tanpa pikir panjang langsung melahap makanan itu. Di sini, Heri benar-benar kaget. Cara makan Ahmad seperti orang yang tidak pernah makan sampai berbulan-bulan. Begitu lahap. Sedangkan Heri, meski ayam itu terlihat begitu enak, benar-benar tidak menggugah nafsu makannya. Lama-kelamaan, nuansa warung itu menjadi berbeda bagi Heri. Hawa di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin, seolah berada di dalam kulkas. Heri yang dari tadi melihat ke kiri dan ke kanan merasa aneh karena di situ penuh dengan orang.
bahkan bisa dibilang penuh sesak. Dan juga banyak dari pelanggan yang menghidupkan rokok mereka. Jadi seharusnya ruangan itu tidak sedingin ini. Namun bagi Harry, ruangan itu benar-benar dingin, seolah berada di dalam kulkas. "Mat, kamu ngerasa dingin gak sih?" tanya Harry ke Ahmad. "Enggak bro, panas malam ini, banyak orang rokok gini," jawab Ahmad. Harry yang merasa ada yang mulai tidak wajar. Tiba-tiba matanya tertuju kepada orang yang sedang memasak ayam goreng. Di situ ia melihat di atas penggorengannya samar-samar ada sesosok cukup besar berwarna hitam menjulurkan lidahnya yang panjang hingga menyentuh minyak yang panas. Melihat kejadian itu, Harry seperti terkaku dan membeku. Dalam hatinya, entah apa yang ia lihat. Dalam paniknya, ia berusaha menggapai tangan Ahmad untuk mengisyaratkan agar ia segera menyelesaikan makannya, agar mereka segera keluar dari tempat itu. Namun, yang ada, Ahmad malah marah karena merasa makannya yang nikmat sedang diganggu oleh Harry. Mual yang dirasa Harry makin lama makin menjadi. Ia hanya bisa memegang perutnya yang sakit dan benar-benar tidak nafsu makan, apalagi menyentuh makanan yang tersaji di meja. Namun, alangkah kagetnya Harry ketika ia samar-samar merasa bahwa sosok di atas penggorengan itu seolah mendekat dan memposisikan diri di belakang Harry. Di situ Harry merasa bahwa ada bisikan di telinga kirinya yang mengatakan, "Kowe iso nyawang aku toh." Pesugihan atau ilmu penglaris merupakan ilmu mistis yang sering kita dengar di kehidupan kita. Namun, untuk mempercayainya, kembali kepada Anda masing-masing.